Masa pagi-pagi yang lainnya berangkat keluar dari rumah sampai tidur di rumah, ya. Terus misalkan saya kalau enggak kuliah nanti nggak bisa kerja. Ada dorongan perasaan, aku nggak kerja kok ya opo kehidupan saya di masa depan. Ada dorongan perasaan. Hewan beda. Hewan itu ketika makan itu dia tidak pernah berpikiran kalau saya tidak makan nanti saya mati. Enggak. Dia makan ya karena faktor lapar itu aja. Karena faktor ada makanan di depannya. Tuh. Ketiga, dorongan sosial bermasyarakat. Manusia itu kan makhluk sosial ya. Makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendirinya. Makhluk yang hanya bisa hidup digantungkan pada orang atau pada makhluk yang lainnya. Nah, itu dorongan sosial. Hewan itu tidak pernah punya dorongan sosial untuk membuat komunitas, untuk membuat perkumpulan, untuk membuat pemimpin, tidak. Nah, itu dorongan mental agama. Ini yang lebih penting, yang keempat sama lima ini. Ya, keempat sama lima. Manusia berbuat itu karena ada faktor agama dalamnya. Ini yang disebut dengan peran dan fungsi manusia yang membedakan dengan yang lainnya. Kalau 1, 2, 3 mungkin hampir sama dengan makhluk yang lainnya. Ada beberapa makhluk yang mirip di 1, 2, dan 3, tapi di 4 dan 5 tidak. Ya. Manusia itu ketika berbuat, dia akan dihinggapi oleh agamanya. Apakah yang saya lakukan ini benar menurut agama saya? Kalau saya berbuat ini nanti konsekuensinya apa? Nah, itu dorongan mental. Hewan itu ketika berbuat dia tidak mikir ada dorongan mental. Misalkan ayam gitu, ayam jago mau ngumpuli kawin dengan ayam betina, dia tidak akan berpikir itu istrinya orang apa bukan, tidak mikir. Pokoknya ya sudah, itu ayam betina gitu aja. Dia tidak pernah berpikir boleh apa tidak dalam agama. Ya. Manusia beda ya. Lalu kelima, dorongan tanggung jawab. Nah, ini manusia itu punya tanggung jawab. Ini namanya konsekuensi. Setiap perbuatan yang kita lakukan itu punya konsekuensi yang harus kita tanggung. Sekecil apapun perbuatan itu punya konsekuensinya. Orang tidur aja ada konsekuensinya. Orang tidur itu juga ada resikonya. Siapa bilang enak tidur aja wis, tidak ada resiko apa-apa di rumah aja? Belum tentu. Orang tidur itu kadang-kadang resikonya juga rohnya tidak balik, akhirnya dia mati. Ada resiko kan? Ya, tidak ada hidup ini yang tidak punya konsekuensi, tidak punya resiko. Makanya akhirnya ya kita bicara tentang hakikat manusia. Hakikat itu adalah makna dari apa sih sesungguhnya manusia itu. Nah, manusia itu mempunyai beberapa tinjauan dari berbagai sudut ketika kita membahas tentang manusia. Pertama, kita memandang manusia dari sisi penyebutan nama manusia yang tercantum atau tertuang di dalam Al-Quran. Al-Quran itu menyebutkan manusia itu dengan menggunakan 4 kalimat. Yang pertama yaitu Bani Adam, kedua Allah menyebut manusia dengan istilah bashar, yang ketiga nas, dan yang keempat adalah insan atau al-insan. Nah, Bani Adam, tinjauan manusia ketika Allah menyebutkan Bani Adam adalah ditinjau dari sisi kesejarahan, historisitas. Artinya manusia itu semuanya adalah anak turun dari Nabi Adam. Ya, anak turun dari Nabi Adam. Nah, ini adalah tinjauan historis, tinjauan kesejarahan. Padahal meskipun kalau kemudian diteliti secara mendalam, apakah betul kita ini adalah anak turunnya dari Nabi Adam? Ya, karena pernah kalau kita bicara dalam Al-Quran, dunia ini tenggelam hanya menyisakan beberapa orang saja. Ada yang menyebut sekitar 70 orang. Zamannya Nabi siapa itu yang tenggelam? Nabi siapa? Nabi Nuh. Ya, ketika zamannya Nabi Nuh itu dunia tenggelam.
hanya menyisakan sekitar 70 orang saja, yang 70 orang itu diangkut oleh Nabi Nuh di dalam kapal besarnya Nabi Nuh beserta hewan-hewan lainnya satu pasang. Nah, makanya kalau kemudian kita dikatakan keturunan dari Nabi Adam, itu juga mungkin bisa ada disangsikan. Nah, karena bisa jadi kita turunannya dari 70 orang yang ada di kapal perahunya Nabi Nuh tadi itu. Ya, makanya ini tinjauan adalah secara historisitas, tinjauan kesejarahan. Bani itu anak turun Adam ya, Nabi Adam. Ya. Kedua, Allah menyebutkan manusia itu dengan kalimat atau istilah basyar. Basyar itu secara makna itu adalah kulit. Ya, ini basyar. Basyariyah itu kulit. Artinya manusia itu ditinjau dari sisi biologis. Manusia itu ditinjau dari sisi jasad yang ada, penampakan yang ada. Basyar itu adalah penampakan kasar. Manusia itu punya dimensi penampakan yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Kalau sampean pernah belajar dari sisi paranormal itu ya paranormal, orang-orang paranormal itu menyebutkan makhluk-makhluk itu punya dimensi-dimensi yang berbeda. Nah, manusia itu punya dimensi yang di tengah-tengah, makhluk yang kasar. Secara dimensi manusia itu terdiri dari 3 dimensi, X, Y, dan Z. Ya. Nah, sementara makhluk yang lain yang kasat mata, yang tidak terlihat oleh mata, itu tidak memiliki dimensi yang sama dengan kita, tidak kasar. Satu contoh, jin, setan itu bukan makhluk yang kasar, yang kita tidak bisa menangkap dengan indera. Nah, manusia tinjauannya secara biologis itu adalah makhluk yang bisa dilihat oleh panca indera, ditangkap oleh panca indera, baik dilihat, dirasakan, kemudian didengar, apalagi 5 itu. Yes, pokoknya 5 itulah bisa ditangkap oleh 5 indera. Nah, tinjauan secara biologis artinya manusia itu secara biologis adalah makhluk yang secara tampilan penampakannya itu adalah makhluk yang bisa dilihat oleh makhluk lainnya. Kemudian nas adalah sisi manusia ketika ditinjau dari sisi intelektualnya, dari sisi intelijennya. Tadi ya dikatakan manusia itu sebenarnya hampir sama kok dengan hewan itu. Cuma yang membedakan manusia itu punya intelijensi yang lebih tinggi dibanding dengan makhluk lainnya. Nanti saya di belakang ada. Kemudian insan. Insan itu adalah tinjauan manusia dari sisi dia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup berkelompok, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang membutuhkan orang lain, makhluk yang membutuhkan makhluk yang lain, baik itu manusia itu sendiri ataupun makhluk yang lain. Ini tadi sudah, saya lanjutkan ke ini ya. Ada potensi. Tadi sudah banyak disampaikan oleh yang temanmu yang presentasi. Potensi manusia ini ada fitrah, ada nafsu, ada kolbun, ada akal. Fitrah itu apa? Fitrah itu? Fitrah itu adalah pemberian secara naluriah oleh Allah. Itu fitrah manusia. Nah, fitrah manusia itu punya kelemahan, punya kekuatan, punya kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk bernalar. Manusia itu punya emosi, punya simpati, punya kepedulian dan lain sebagainya. Itu fitrah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Hewan itu dia tidak punya secara fitrah. Ya. Hewan itu hanya memiliki secara insting. Insting itu apa? Insting itu ya sesuatu yang bersifat naluriah keseharian. Hewan itu tidak bisa merubah cara hidupnya dengan cara yang singkat. Manusia bisa. Manusia itu memiliki tingkat adaptasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hewan. Ya,
Hewan itu tingkat adaptasinya yang sangat tinggi sekali, yang sangat lemah sekali, lamban. Satu contoh, ada namanya burung onta. Pernah lihat burung onta? Di daerah Australia. Burung onta itu dikatakan burung, tapi dia tidak bisa terbang. Terbangnya paling hanya beberapa meter situ saja. Nah, itu kan saya pernah membaca, mengapa sih burung onta itu tidak bisa terbang jauh seperti burung-burung yang lain? Karena begini, dulu burung onta itu hidup di sebuah tempat padang pasir yang gersang, yang makanannya dia dapatkan dari tempat-tempat yang jauh, sehingga dia pindah ke suatu tempat yang lain dengan cara terbang yang jauh. Ketika dia migrasi, pindah, mungkin ada yang membawa ke daerah Australia, ke daerah tropis seperti Indonesia gini. Nah, sumber makanan tidak seperti di awal dia dulu hidup, yang jauh sekali. Nah, sumber makanannya ketika di tropis itu sangat dekat. Dia hanya butuh melangkah ke sana, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, tidak butuh terbang jauh. Sehingga lama kelamaan sampai generasi kesekiannya, karena sayapnya ini tidak pernah terlatih, tidak pernah dilatih untuk terbang jauh, akhirnya keturunan kesekian, turunan 7 atau turunan 8, maka sayapnya tidak bisa difungsikan secara maksimal untuk bisa terbang jauh. Nah, ini butuh waktu, proses yang panjang, generasi yang lama sekali. Beda dengan manusia. Manusia itu bisa berubah hari ini, nanti bisa berubah. Ya, sampeyan punya teman A, nanti ketika kumpul dengan teman B yang secara karakter berbeda, itu bisa merubah karakter kita. Nah, itulah disebut dengan fitrah. Manusia punya karakter yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian manusia punya jiwa, nafsu ini ya, jiwa. Manusia punya jasad, punya jasmani, dan juga jiwa. Ini nanti bedakan dengan hati. Jiwa itu sesuatu yang sifatnya mengajak kepada keburukan. Beda dengan hati. Kalau hati itu mengajak kepada kebaikan. Nah, manusia punya potensi ini. Makanya manusia itu kenapa sih membutuhkan agama? Hewan tidak membutuhkan agama, karena hewan tidak punya nafsu. Artinya hewan itu hanya nafsunya ya seperti itu saja. Dia tidak butuh untuk beragama. Lah manusia ada nafsu, ada kolbu, dan ada akal. Nih, akal ya. Saya langsung ke sini. Nih. 5 inilah yang menjadi perbedaan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya. Yang pertama, manusia ketika berbuat itu ada dorongan yang 5. Yang pertama dorongan fisik atau dorongan jasmani. Fisik ini ya. Sampeyan makan itu karena ada motivasi, karena lapar. Sampeyan makan itu karena ada dorongan, kalau saya tidak makan nanti lemes, saya bisa pingsan. Kalau saya tidak makan hari ini nanti saya tidak bisa mengerjakan tugas. Ada kemampuan dorongan, disebut dorongan jasmani. Hewan itu makan tidak karena dorongan fisik, tidak karena dorongan biologis. Ya. Hewan itu ketika berkembang biak, dia tidak punya dorongan untuk mengatakan saya kalau tidak berkembang biak nanti saya tidak punya anak, tidak punya keturunan, siapa yang ngerambut saya di masa tua? Tidak punya dorongan seperti itu. Beda dengan manusia. Manusia kalau tidak menikah terus tidak punya anak, dia nanti berpikir, kalau saya di masa tua siapa yang ngeramut? Ibu saya sudah meninggal, ayah saya sudah meninggal, saudara saya mungkin sudah bertempat di lainnya. Ada dorongan, makanya dia ingin menikah. Nah, hewan ketika dia menikah tidak ada dorongan seperti itu. Ya sudah, ketika muncul nafsu seksnya, ya sudah dia kawin dengan beda jenis. Itu hewan. Kedua, dorongan emosional, dorongan perasaan. Seseorang manusia itu berbuat itu karena faktor emosional, dorongan perasaan.
Ya, zaman kuliah itu kan karena ada perasaan, macam-macam lah. Ada perasaan, aku gak kuliah gak enak karo tonggoku kan gitu. Masa pagi-pagi yang lainnya berangkat keluar dari rumah sampai tidur di rumah. Ya. Terus misalkan saya kalau nggak kuliah nanti nggak bisa kerja. Ada dorongan perasaan, aku nggak bisa kerja kok ya apa? Kehidupan saya di masa depan. Ada dorongan perasaan. Hewan beda. Hewan itu ketika makan itu dia tidak pernah berpikiran kalau saya tidak makan nanti saya mati. Enggak. Dia makan ya karena faktor lapar itu aja. Karena faktor ada makanan di depannya. Tuh. Ketiga, dorongan sosial bermasyarakat. Manusia itu kan makhluk sosial ya. Makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendirinya. Makhluk yang hanya bisa hidup digantungkan pada orang atau pada makhluk yang lainnya. Nah, itu dorongan sosial. Hewan itu tidak pernah punya dorongan sosial untuk membuat komunitas, untuk membuat perkumpulan, untuk membuat pemimpin, tidak. Nah, itu dorongan mental, agama. Ini yang lebih penting, yang keempat sama lima ini. Ya, keempat sama lima. Manusia berbuat itu karena ada faktor agama dalamnya. Ini yang disebut dengan peran dan fungsi manusia yang membedakan dengan yang lainnya. Kalau 1, 2, 3 mungkin hampir sama dengan makhluk yang lainnya. Ada beberapa makhluk yang mirip di 1, 2, dan 3, tapi di 4 dan 5 tidak. Ya. Manusia itu ketika berbuat, dia akan dihinggapi oleh agamanya. Apakah yang saya lakukan ini benar menurut agama saya? Kalau saya berbuat ini nanti konsekuensinya apa? Nah, itu dorongan mental. Hewan itu ketika berbuat dia tidak mikir ada dorongan mental. Misalkan ayam gitu, ayam jago mau ngumpuli kawin dengan ayam betina, dia tidak akan berpikir itu istrinya orang apa bukan, tidak pikir, pokoknya ya sudah itu ayam betina gitu aja. Dia tidak pernah berpikir boleh apa tidak dalam agama. Ya. Manusia beda ya. Lalu kelima, dorongan tanggung jawab. Nah, ini manusia itu punya tanggung jawab. Ini namanya konsekuensi. Setiap perbuatan yang kita lakukan itu punya konsekuensi yang harus kita tanggung. Sekecil apapun perbuatan itu punya konsekuensinya. Orang tidur aja ada konsekuensinya. Orang tidur itu juga ada resikonya. Siapa bilang enak tidur aja wis, tidak ada resiko apa-apa di rumah aja? Belum tentu. Orang tidur itu kadang-kadang resikonya juga rohnya tidak balik, akhirnya dia mati. Ada resiko kan? Ya, tidak ada hidup ini yang tidak punya konsekuensi, tidak punya resiko. Makanya akhirnya daripada sampai tidak pernah berbuat apapun, lebih baik sampai harus berbuat kebaikan. Ini disebut dengan dorongan tanggung jawab. Ya, ini manusia itu dorongan tanggung jawab ini, makanya kenapa ditaruh yang nomor 5, karena sangat penting sekali. Hewan itu tidak pernah berpikir tentang konsekuensi, tidak pernah berpikir tentang tanggung jawab. Apa yang dia perbuat, ya sudah, dia tidak berpikir. Nah, kalau manusia, setiap apa yang dia perbuat, dia akan dimintai tanggung jawabnya. Misalkan di dunia tanggung jawabnya tidak diminta, nanti ya di akhirat tanggung jawabnya juga akan diminta oleh Allah. Misalkan dia jadi seorang pejabat hari ini, terus kemudian dia korupsi, tapi kemudian tidak ditangkap oleh KPK karena mungkin dia saking pinternya menyembunyikan korupsinya. Akhirnya dia lolos dari tanggung jawabnya. Nah, di dunia lolos, tapi nanti di akhirat, nah itu tanggung jawabnya nanti akan dipertanyakan. Karena hidup kita itu tidak berhenti di kehidupan dunia, ada kehidupan akhir. Yang tadi itu dikatakan kehidupan akhirat. Oke, itu saja. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya. Oke ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.